Ladies and gentlemen, selamat datang di channel Daftar Film. Film ini menceritakan tentang keluarga yang berusaha menyelamatkan diri dari serangan makhluk yang mengerikan yang hampir memusnahkan populasi manusia di suatu negeri, di mana makhluk mengerikan dengan jumlah jutaan ini akan menyerang mangsanya jika mendengar suara. Film diawali dari dua orang yang sedang menggali. Setelah kedua orang itu berhasil, tak berselang lama muncul makhluk seperti kelelawar dengan jumlah yang sangat banyak, lalu menyerang dan membunuh mereka berdua. Dan inilah The Silent. Scene berlanjut kepada seseorang wanita yang bernama Ali, yang merupakan gadis cantik yang kehilangan pendengarannya setelah kecelakaan mobil 3 tahun lalu yang menewaskan kakeknya. Ketika sedang berjalan, seseorang menutupi mata Ali, namun dirinya dapat mengetahui orang tersebut adalah sahabatnya yang bernama Rob. Lalu, mereka mengobrol tanpa kesulitan karena kemampuan Ali yang bisa membaca mulut lawan bicaranya. Setelah sampainya di rumah, Ali bertemu dengan adiknya yang bernama Jade. Kemudian ia ke dapur, lalu bertemu dengan neneknya yang bernama Opa dan ibunya bernama Kelly. Pada malam harinya, Ali dapat kirimkan pesan video dari Rob yang berisikan tentang hewan yang mirip seperti burung. Setelah itu, ayahnya yang bernama Hugh datang dan menyuruh Ali untuk segera tidur. Tak lama kemudian, Ali dibangunkan oleh ibunya untuk melihat berita TV tepat di jam 3 pagi. Berita TV tersebut menyiarkan tentang serangan yang tidak terkendali dari makhluk yang mengerikan yang telah menghancurkan beberapa kota. Makhluk tersebut berasal dari lubang goa yang terhalang batu karang berumur jutaan tahun yang telah digali oleh para ilmuwan yang sedang menjelajahi goa di scene awal sebelumnya. Penyiar berita juga menyarankan untuk tidak mengeluarkan suara, karena makhluk tersebut akan menyerang ketika mendengar suara. Kemudian, Hugh bersama sahabatnya yang bernama Glenn merencanakan sesuatu untuk mencari tempat aman dan sunyi dari kebisingan kota. Mereka pun langsung berkemas dan berangkat pada saat itu juga. Di pagi harinya, populasi penduduk itu pun semakin banyak mengurumuni perkotaan dan mereka terjebak di kerumunan kemacetan. Karena hal itu, Glenn menyarankan untuk menggunakan jalan pintas agar cepat bisa sampai ke tempat tujuan. Sembari berjalan, mereka mendengarkan berita dari saluran radio tentang para makhluk yang telah menghancurkan seisi kota tersebut. Makhluk tersebut disebut dengan Pes, yaitu makhluk purba yang telah hidup di dalam gua dari sejak jutaan tahun yang lalu. Karena jalan yang mereka lewati dekat dengan hutan, di tengah perjalanan mereka pun disambut dengan beberapa ekor rusa yang melintas di jalan tersebut. Karena hal itu, Glenn mengalami kecelakaan dan ia pun terjepit di dalam mobilnya yang terbalik. Di sana, Hugh berusaha untuk membuka pintu mobil agar Glenn bisa keluar dari sana. Namun usaha Hugh sia-sia karena pintu si mobil tidak bisa dibuka sama sekali. Dan pada itu, Glenn meminta kepada Hugh agar meninggalkan dirinya untuk melanjutkan perjalanan. Karena keselamatan anak-anak lebih penting daripada dirinya yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dengan berat hati, Hugh pun meninggalkan Glenn dan masuk kembali ke dalam mobilnya. Ketika hendak pergi, si anjing malah menggonggong yang malah memancing para pes dan menyerang mobil mereka. Untungnya, Glenn masih hidup dan kemudian menembakkan pistolnya untuk memancing para pes tersebut agar menyerang ke arahnya. Setelah itu, Hugh pun terpaksa mengeluarkan anjing peliharaan Ali karena tidak aman jika anjing itu bersama mereka. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki mencari tempat untuk beristirahat. Mereka sengaja berjalan kaki karena jika menggunakan mobil, suara dari kendaraan yang berisik akan memancing para pes untuk menyerang mereka. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah rumah dari seorang wanita tua. Ketika Hugh mencoba membuka pintu gerbang, sialnya sang pemilik rumah memakai alarm yang mengakibatkan para pes kembali muncul. Dan sayangnya, wanita tua tersebut panik saat melihatnya dan mencoba untuk menembaki pes tersebut.
Lalu dengan cepat, makhluk purba tersebut menyerangnya hingga tewas. Kemudian mereka pun mencoba masuk melalui selokan yang melewati pagar supaya sampai ke area rumah. Ketika Jen dan Ali masuk, mereka malah bertemu dengan ular derik. Namun dengan cepat, si ular dimangsa seekor pes. Dan saat itu, Kelly diserang dari belakang oleh pes ke arah kakinya. Untung saja, Hugh menyalakan mesin penggiling yang membuat makhluk sialan itu masuk ke dalam mesin penggiling dan tercabik-cabik oleh mesin tersebut. Dan akhirnya, perjuangan mereka tidak sia-sia karena bisa masuk ke dalam rumah meski terluka parah pada kaki Kelly. Sementara itu, Ali sedang melakukan video call dengan Rob yang sedang sakaratul. Di saat itu, orang tua Rob sudah dimakan oleh para pes tersebut, lalu ia pun bingung harus pergi kemana. Tak berselang lama, video call pun mati. Di pagi harinya, luka Kelly makin parah dan dirinya pun sangat membutuhkan obat antibiotik. Bila tidak segera diobati, luka infeksi dari pes itu akan menyebar ke seluruh tubuh Kelly, dan di rumah itu tidak ada obat antibiotik sama sekali. Dan terpaksa, semua berbagi tugas untuk menyelamatkan Kelly dan untuk terus dapat bertahan hidup. Hugh dan Ali akan mencari antibiotik di apotik sebuah kota, sedangkan Jen dan Opa akan menjaga Kelly di rumah. Kemudian sampailah di kota dan dari kejauhan mereka sedang diperhatikan oleh seorang pria tak dikenal. Sesampainya di apotik, Hugh dan Ali pun masuk. Lalu mereka pun melihat tulang belulang yang berserakan. Tulang-tulang tersebut adalah mayat yang telah dimakan oleh para pes. Lalu Hugh pun mengambil obat-obatan yang mereka butuhkan. Sedangkan itu, Ali sedang melihat ke arah tubuh si mayat. Tak disangka para pes menyimpan telur-telur mereka pada tubuh si korban dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu tak lama kemudian, salah satu si telur itu hampir mau menetas dan memuncratkan ke wajah Ali. Karena hal itu, beberapa pes datang untuk menjaga telur-telur tersebut. Kemudian, Hugh pun merencanakan sesuatu untuk memancing para pes tersebut agar mereka bisa keluar dari apotik tersebut. Hugh pun mengambil sebuah empelan dan membakarnya, lalu mengarahkannya ke saluran air hingga pecah agar perhatian si dia bisa teralihkan darimu. Setelah berhasil keluar, mereka pun tak berselang lama bertemu dengan pria yang sebelumnya sempat memperhatikan Hugh dan Ali dari kejauhan. Pria tersebut mengaku sebagai seorang pendeta yang sedang mencari pengikut, yang ia sebut sebagai jemaah sunyi, di mana seseorang yang telah bergabung harus rela memotong lidahnya agar tidak bisa dapat bicara maupun mengeluarkan suara. Tentu saja, Hugh dan Ali pun pergi dan mengabaikan pria tersebut, lalu pulang ke rumah untuk segera mengobati Kelly. Setelah itu, Hugh memberi tongkat runcing kepada Jen untuk berjaga-jaga. Tak lama kemudian, ternyata pendeta dan pengikutnya tersebut sudah berada di luar depan rumah dan menunggu kedatangan mereka sekeluarga. Mereka datang ke rumah untuk kembali mengajak mereka agar menjadi pengikutnya. Ketika Hugh menolaknya lagi, si pendeta mengatakan bahwa gadis tersebut itu subur. Yang dimaksud si pendeta tersebut adalah dirinya mengincar Ali untuk diperanakan yang dapat membuat masa depan umat manusia yang baru. Mengetahui itu, Hugh langsung mengambil senapan dan mengarahkannya kepada si pendeta. Namun, si pendeta bersikap santuy karena dirinya tahu bahwa Hugh menembakkan senapan itu akan memancing para pes menyerang mereka. Setelah memperlihatkan lidahnya yang sudah terpotong, si pendeta dan pengikutnya pergi dari sana. Pada malam hari, Ali yang sedang menahan rindu menunggu kabar dari Rob. Akhirnya, Ali mendapatkan pesan dari Rob yang isi pesannya, Rob akan pergi ke sebuah tempat perlindungan yang ada di utara, di mana para pes tidak akan bisa hidup di sana karena makhluk tersebut sangat lemah terhadap suhu dingin dan akan mati bila terbang di area tersebut. Ketika sedang tidur, Hugh mendengar suara dari luar. Kemudian Hugh pun mengecek ke jendela dan tidak ada siapa-siapa di sana. Ketika Jen yang melihatnya, terdapat seorang wanita dengan muka menyedihkan berada di luar depan rumahnya.
Lalu mereka pun membawa dia masuk ke dalam. Ketika ditanya, nama dan asal wanita tersebut tidak berbicara sedikit pun. Ketika mereka melihat lidahnya, ternyata wanita tersebut adalah salah satu pengikut pendeta yang dijadikan tumbal. Sementara di kamar, Ali pun terbangun lalu melihat ke arah luar sudah ada handphone yang terpasang di jendela. Ternyata di tubuh wanita tersebut terdapat banyak sekali handphone yang sudah terpasang dengan menggunakan sabuk. Dan setelah itu, ternyata handphone tersebut sudah terpasang alarm yang mengakibatkan para pes masuk ke dalam rumah lalu menyerang mereka semua. Tak lama kemudian datang seseorang menggunakan jubah dan menculik Ali. Melihat cucunya diculik, Opa yang tidak terima langsung mengejar penculik tersebut dan menubruk lalu mengorbankan dirinya dengan berteriak untuk memancing para pes menyerang mereka. Lalu tak lama kemudian si pendeta datang bersama pengikut yang lainnya dan Ali kembali diculik oleh salah satu dari mereka. Ayah, ibu, dan adiknya tentu saja tidak akan terima salah satu anggota keluarganya diculik. Dan mereka pun Langsung menyerang si pendeta dan para pengikutnya tersebut dengan kejam. Kemudian, di pagi harinya, mereka bertiga melanjutkan perjalanan ke utara tempatnya di Gunung Es. Apa yang diberitahu Rob untuk menjumpai tempat perlindungan. Scene akhir menunjukkan Ali yang sedang memburu para pes bersama Rob dan setelah itu film pun tamat. Oke, terima kasih yang sudah menonton channel ini. Support terus dengan cara mengklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan film-film selanjutnya. See you, bye-bye.